warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik sekali, Bapak. Alhamdulillah. Baik, Pak Diki. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Siapa? Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, yang saya inginkan adalah coach saya ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi dengan melalui sebuah serangkaian perkataan atau pertanyaan untuk menggali informasi tersebut bisa menjadikan sebuah jawaban atas dari permasalahan dia tersebut. Jadi melalui si coach sendiri. Dalam rubrik tentang rubrik penilaian pada coaching yang Bapak lakukan, nanti kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, saya akan mencoba memberikan kehadiran penuh terhadap coach saya, sehingga saya bisa dari perhatian penuh itu saya bisa menggali informasi secara mendalam, kemudian atas dasar informasi itu saya bisa membuat sebuah pertanyaan yang berbobot untuk sebagai umpan balik terhadap coach saya. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Pak. Iya, siap. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi? Yang lebih spesifik ya, saya akan mencoba mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot. Itu sih. Baik, demikian dulu ya, Pak. Iya, siap. Setelah observasi kali ini, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach, dan kita nanti bertemu lagi di sesi observasi. Siap. Terima kasih, Pak Diki. Siap. Satu dan sama-sama Bapak. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki dan Pak Lili, hari ini seperti tadi apa yang disampaikan Pak Diki di observasi, kita melakukan coach terhadap Pak Lili untuk bagaimana cara mempraktekkan alur percakapan coaching dengan alur cerita, dan juga melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan sesama rekan juru penggeraknya. Silakan Pak Diki dan Pak Lili untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Pak Rosim atas kesempatan waktunya selaku observer. Baik, Pak Lili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Lili? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak Diki juga? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Sangat baik. Terima kasih ya Pak Diki ya sudah menyempatkan waktu untuk saya dalam berkegiatan coaching ini. Iya. Tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu nih Pak, karena mungkin hanya cukup ya 15-20 lah untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, berarti apa nih Pak yang ingin Pak Lili sampaikan? Berkaitan dengan kegiatan hari ini, saya ingin menyampaikan Pak, masih banyaknya mungkin sekolah terhadap rekan-rekan guru dalam hal memberikan pembelajaran, ya masih kok rasanya kurang seret gitu. Mereka masih memberikan pembelajaran di kelas itu masih dengan cara yang konvensional Pak.
Sedangkan mungkin di zaman sekarang kita harus tahu perkembangan zaman anak, ada kodrat zaman anak. Jadi kita harusnya kan lebih membawa perkembangan zaman itu ke dalam kelas agar anak-anak itu lebih memahami terkait dengan model pembelajaran, media pembelajaran yang terkini di dalam kelas. Seperti itu sih Pak yang ingin saya sampaikan. Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan Pak Willy ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masih ada yang kurang variatif dalam pembelajaran ya Pak? Ya betul Pak, masih kurang variatif ya Pak, berkaitan dengan model pembelajaran masih yang jadul, yang atau yang gitu-gitu aja sih Pak, seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira dari hasil percakapan ini apa sih keinginan Bapak yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita ini saya sih ingin adanya suatu perubahan ya Pak di sekolah, terkhususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Atau keinginan saya sih berubahlah, jangan konvensional terus gitu kan. Kita harus bisa adanya perubahan di sekolah dalam hal pembelajaran dan juga menyediakan pembelajaran dan juga pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah. Seperti itu sih Pak. Baik. Kemudian apa sih yang Pak Willy harapkan dengan adanya perubahan tersebut? Nah, kemudian kira-kira perubahan apa sih yang Pak Willy ingin lihat atau yang ingin capai seperti apa? Yang ingin saya capai atau mungkin yang saya ubah Pak, ya kiranya penyampaian materi di kelas dengan metode terbaru, ya, gitu, dengan ya, juga bervariasi ya Pak. Misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi terkini ya, di pembelajaran ya Pak. Tentunya seperti kuisis, bahkan sekarang mungkin PowerPoint pun ada bentuknya yang media yang lebih lebih variatif seperti itu, bahkan mungkin dengan Canva Pak, agar mungkin metode ceramah mudah-mudahan sudah mulai ditinggalkan seperti itu ya. Itu sih harapan saya Pak. Baik, yang tadi baru Pak Willy sampaikan dari pembelajaran dengan menggunakan metode, model, kemudian media yang variatif, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Willy ini sekarang ini berada di level berapa nih? Dengan melihat kondisi tenaga pendidik yang ada, saya mungkin sementara berkesimpulan masih di posisi 5 Pak. Karena memang tenaga pendidikan di sekolah itu masih banyak yang senior, persentasenya malah lebih banyak dibandingkan dengan yang mungkin yang baru-baru. Makanya mungkin saya sementara saya melihat masih di level 5, bahkan mungkin ya paling naiknya sedikit di level 6 lah, paling seperti itu. Baik. Di level 5 ya Pak, berarti di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Pak Willy? Kalau mungkin untuk sempurna sih ya susah ya Pak. Nah tadi itu mungkin saya lihat beberapa kan personil masih rekan-rekan senior. Keinginan sih 10, namun ya dengan melihat yang fakta yang ada di lapangan ya antara 7 bahkan sampai 8 pun saya mudah-mudahan ya inginnya di tahap 8 sih maksimalnya gitu, seperti itu sih Pak. Baik. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya, kira-kira effort apa nih yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya sih melihat ya ini harus diubah ya, pembelajaran atau cara menunjukkan pembelajaran itu harus diubah. Demikian sih saya ingin adanya suatu kegiatan ya Pak, seperti mentoring gitu kan, atau mungkin pendampingan individu antara sesama rekan guru, face to face secara bergantian antara satu dan sama lain, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Untuk mentoring ya Pak ya, Bapak akan menyusun
jadwal mentoring atau pendampingannya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi khusus yang mungkin pernah Pak Lili terapkan? Nah, kira-kira bisakah atau teman-teman itu nyaman dengan penyampaian? Kiranya sih memang untuk yang bisa dilaksanakan ya di sekolah, selain dengan mentoring, mungkin nanti ada konsultasi juga, saya akan konsultasilah ke kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan yang bisa mungkin mengakomodir hal-hal seperti itu. Kayak itu mungkin berupa kegiatan workshop, in-house training. Ya, tujuannya sih ya itu tadi Pak, ingin khususnya guru-guru hal dalam penyampaian materi pembelajarannya menggunakan media-media yang variatif. Seperti itu sih Pak. Ya baik. Pak Lili, ini kan mungkin nantinya Pak Lili ini kan akan merencanakan terkait mentoring ya Pak, pendampingan baik itu workshop maupun IHT. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Lili ini untuk saat ini lebih nyamannya atau lebih bisa cepat terrealisasinya itu yang mana dari ketiga tersebut? Dari ketiganya saya lihat baik itu workshop, in-house training dan juga mungkin mentoring, saya sih lebih simpel kayaknya ya yang mentoring ya Pak, karena kalau memang harus workshop, in-house training, kita harus menyediakan waktu yang luang, pendanaan, bahkan mungkin kita harus mencari pemateri ya mungkin yang lebih relevan atau lebih membidangi hal tersebut. Seperti itu Pak, mungkin yang saya usulkan coba untuk kegiatan mentoring saja Pak. Baik Pak Lili, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak ini kan pasti memerlukan support system ya Pak, artinya memerlukan bantuan. Nah, siapakah atau gimana nih Pak? Ya kalau untuk kegiatan mentoring tentunya ya karena kita juga tidak sendiri, di sekolah juga ada yang guru-guru yang mungkin membidangi IHT ya, mungkin saya akan konsultasi atau mungkin berbicara terhadap teman yang memang menguasai IT tersebut Pak, supaya mungkin kegiatannya itu tadi guru-guru dapat memberikan pembelajaran dengan secara variatif. Intinya saya coba meminta bantuan kegiatan mentoring ini kepada rekan yang lebih mumpuni lah di bidang IHT di sekolah. Ya baik Pak Lili. Pak Lili ini kan akan melakukan mentoring ya, artinya dengan cara berkolaborasi. Nah, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan? Saya sih ingin secepatnya Pak, agar memang terutama di tahun ajaran baru ini teman-teman sudah mulai terbuka pemahamannya terhadap cara menyuguhkan materi yang tidak konvensional lagi gitu kan. Ya tentunya saya akan coba berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mudah-mudahan mereka bisa menyempatkan waktu dan bisa terrealisasi rencana yang akan dilaksanakan. Seperti itu sih Pak. Baik, luar biasa Pak Lili, sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari Bapak di percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Lili dapatkan? Dari kegiatan kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran Pak, bagaimana cara untuk mewujudkan terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan sejawat tentunya di sekolah yang memang memiliki keahlian atau mumpuni lah di bidang media pembelajaran seperti itu. Oke, mantap. Alhamdulillah Pak Lili sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif tentunya. Oke, nanti akan saya tunggu berkabar ya Pak. Nah, setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bapak, apa sih hasil kegiatan mentoring tersebut. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak.
Semoga rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat ya sedikit menjawablah keluh kesah saya dalam hal pembelajaran ya Pak. Dan mudah-mudahan dapat menjadikan manfaat untuk kita semuanya ke depan ya Pak. Baik mungkin diri saya sendiri maupun perubahan di sekolah kita. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Pak Lili. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung menghubungi. Semoga kita bisa mengobrol lagi, berbincang-bincang ria di lain kesempatan waktu. Itu saja mungkin ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Diki. Ya. Terima kasih Pak Lili. Ya. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasim. Gimana kabarnya, masih sehat nih setelah Halo. melakukan observasi dengan Pak Lili ya? Iya. Baik. Alhamdulillah Pak, sehat walaupun agak tegang ya Pak. Baik, tadi Bapak sedang melakukan coaching dengan Pak Lili. Iya. Saya juga ada di sana tadi. Nah, sebelum kita melakukan penutupan, Baik. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke observasi tadi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Artinya saya melakukan menanyakan, kemudian menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak Rudi. Siap. Setelah saya observe tadi ya, melakukan observasi coaching antara Bapak dengan coachnya, antara coach Pak Lili, menurut saya dari proses yang coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Lili sehingga Pak Lili bisa menemukan solusi dan permasalahan dan juga langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dari permasalahan-permasalahannya Pak Lili. Nah, juga dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, tentunya kompetensi yang saya ingin lakukan adalah dengan cara lebih memperdalam, memahami lagi prosesnya sehingga nanti ke depan ketika melakukan coaching kembali saya sudah lebih baik lagi Pak. Gitu. Itu ya Pak ya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik, Bapak bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak. Sama-sama.